Tahun Baru Masehi merupakan hitungan tahun yang baru dalam kalender Masehi, atau kalender yang umum digunakan secara universal di seluruh dunia pada saat ini. Pergantian Tahun Baru Masehi ini biasa dirayakan oleh sebagian masyarakat di seluruh dunia dengan berbagai macam kegiatan. Lantas bagaimana asal-usul perayaan Tahun Baru Masehi? Sejak kapan pergantian Tahun Baru Masehi dirayakan? Bagaimana pandangan Islam tentang perayaan Tahun Baru Masehi? Simak ulasannya pada video berikut ini. Asal-usul perayaan Tahun Baru, pertama kali tercatat sejak sekitar 4.000 tahun lalu, atau sejak 2.000 tahun sebelum Masehi. Tujuan perayaan Tahun Baru ini dalam rangka menghormati kedatangan Tahun Baru yang dilakukan oleh bangsa Babilonia. Tradisi perayaan Tahun Baru oleh bangsa Babel ini dilakukan dengan mengikuti penanggalan pada bulan pertama vernal equinox, perpotongan lingkaran ekuator dan ekliptikal. Pada saat itu, Tahun Baru dirayakan pada pertengahan bulan Maret, karena pada masa itu adalah pergantian musim. Tradisi perayaan Tahun Baru oleh bangsa Babilonia kala itu, diselenggarakan dengan berbagai macam ritual. Mereka menggelar perayaan tersebut dengan festival keagamaan besar-besaran yang disebut Akitu yang melibatkan berbagai ritual berbeda selama 11 hari. Bagi bangsa Babilonia, perayaan Tahun Baru dianggap sebagai kemenangan Dewa Langit Marduk melawan Dewi Laut Tiamat yang jahat. Selama perayaan tersebut, Raja Babilonia menerima mahkota baru sebagai simbol pembaharuan mandat dari Sang Ilahi. Asal-usul perayaan Tahun Baru ditetapkan pada 1 Januari, tak lepas kaitannya dengan pengembangan penanggalan bangsa Romawi kuno. Tak luput pula peran dari sosok Julius Caesar. Kala itu, pendiri Roma bernama Romulus, masih menerapkan penanggalan Masehi, yang terdiri dari 10 bulan dan 304 hari. Lalu pada abad ke-8 sebelum Masehi, Numa Pompilius menambahkan 2 bulan dalam penanggalan kalender Romawi, yakni Januarius dan Februarius. Selanjutnya Julius Caesar berkonsultasi dengan ahli astronomi dan matematika untuk menyempurnakan penanggalan Masehi tersebut. Ia menamai bulan pertama kalender Romawi dengan nama Janus, yang berasal dari nama dewa Romawi yang memiliki 2 muka untuk memandang ke depan dan belakang. Penetapan 1 Januari sebagai hari pertama Tahun Baru, dilakukan sebagai penghormatan kepada Dewa Janus, dewa permulaan Romawi. Kala itu, bangsa Romawi memperingati Tahun Baru, dengan berbagai pengorbanan kepada Janus, seperti bertukar hadiah, mendekorasi rumah, dan mengunjungi beberapa pesta. Pada masa abad pertengahan, kekuasaan kekristenan di Eropa memberi makna religius di sekitar pergantian tahun, seperti tanggal 25 Desember sebagai hari Natal dan antara 22 dan 25 Maret sebagai perayaan Paskah. Lebih lanjut, penetapan 1 Januari sebagai Tahun Baru, pertama kali dilakukan oleh Paus Gregorius XIII, pada tahun 1582. Hingga kini pada tanggal 1 Januari dirayakan sebagai awal Tahun Baru, oleh sebagian besar masyarakat dunia. Asal-usul perayaan Tahun Baru Masehi dari masa ke masa di banyak negara, dimulai pada malam hari tanggal 31 Desember dan berlanjut hingga dini hari tanggal 1 Januari. Tradisi perayaan Tahun Baru masa kini, biasa dimeriahkan dengan berbagai pesta hingga pertunjukan kembang api. Berikut ini berbagai tradisi perayaan Tahun Baru di berbagai tempat. Spanyol. Di Spanyol dan beberapa negara berbahasa Spanyol lainnya, masyarakat merayakan Tahun Baru dengan memakan selusin buah anggur. Buah anggur tersebut melambangkan harapan mereka untuk 1 tahun yang akan datang. Kuba, Austria, Hongaria dan Portugal. Di sejumlah negara ini, masyarakat merayakan Tahun Baru dengan menyantap babi. Mereka menganggap babi mewakili kemajuan dan kemakmuran. Swedia dan Norwegia. Masyarakat Swedia dan Norwegia merayakan Tahun Baru, dengan menyajikan puding nasi dengan kacang almond yang tersembunyi di dalamnya. Dikatakan bahwa siapapun yang menemukan kacang almond tersebut akan mendapatkan keberuntungan selama 1 tahun ke depan.
Pandangan Islam mengenai perayaan malam Tahun Baru Masehi. Abi Abdul Jabbar, 15 Desember 2021, rubrik Islamika Renungan Hati. Dikutip dari Madani News, ID, Jakarta, kemeriahan malam pergantian tahun baru, pasti menjadi momen yang ditunggu-tunggu banyak kalangan. Entah sekadar berkumpul bersama dengan keluarga, teman, sahabat, atau bergabung dengan event-event yang telah dirancang pemerintah setempat. Terkait merayakan malam tahun baru, Darul Ifta Mesir membolehkan perayaan tahun baru. Hal ini semata-mata merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dilansir Yom7. Bentuk merayakannya pun beragam. Namun, meniup trompet dan menyalakan kembang api adalah hal yang lebih identik untuk menyambut tahun baru. Memang pada dasarnya secara eksplisit di dalam riwayat-riwayat hadis, tidak ada hukum atau keterangan tentang happening. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya, Allah membenci 3 hal kepada kalian. Seperti kabar burung, membuang-buang harta, dan banyak bertanya." Berdasarkan sabda Nabi tersebut, jika penyambutan malam tahun baru dilakukan di luar batas sewajarnya, seperti menggelontorkan dana besar-besaran untuk membakar kembang api dan membeli trompet dalam jumlah yang banyak, maka hal ini termasuk kategori idotil mal, atau membuang-buang harta. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman, "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Dengan demikian, maka perayaan menyambut tahun baru dengan trompet dan kembang api yang dilakukan dengan berlebihan adalah berhukum makruh, atau tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih baik ditinggalkan. Namun jika kemakruhan itu dilakukan setiap tahun, maka hal ini dapat berhukum haram. Oleh karena itu, boleh mengikuti happening perayaan menyambut tahun baru, namun harus tetap bijak dan sewajarnya saja. Itulah penjelasan tentang perayaan malam tahun baru Masehi menurut pandangan Islam. Semoga kita bisa menjadi lebih baik dan lebih banyak beramal soleh di tahun depan serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat di tahun ini. Amin.